Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat seperti nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan serta umur panjang sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hablum minallah, maupun yang berhubungan dengan sesama manusia atau hablum minan nas. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dan semua keluarga kita dapat mengikuti beliau, dapat melaksanakan ajaran-ajaran dan sunnah beliau, dapat berpegang teguh kepada ajaran dan sunnah beliau di tengah perkembangan zaman yang sangat luar biasa, menantang dan berbahaya pada saat sekarang ini. Dan mudah-mudahan kita semua serta semua keluarga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya atas nama Abdul Karim, berasal dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, salah seorang mahasiswa PJJ PAI atau Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Syaiber Syekh Nurjati Cirebon, akan menyampaikan refleksi pribadi atau pengalaman pribadi terkait masalah ibadah, terutamanya ibadah sholat yang alhamdulillah dapat saya laksanakan setiap hari dan setiap malam sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada saya selaku hambanya. Ini saya lakukan bukan semata-mata untuk mempublikasikan diri atau agar orang mengetahui kepribadian saya dalam hal pelaksanaan ibadah. Akan tetapi ini saya sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai mahasiswa yang ditugaskan oleh Bapak Dr. Sukalni MPD selaku dosen pengampu mata kuliah praktik ibadah yang ada di Universitas Islam Negeri Syaiber Syekh Nurjati Cirebon. Salat adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim 5 kali dalam sehari semalam. Salat sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat juga sebagai sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam salat kita dilatih dan diajarkan untuk mampu bersikap sabar, ikhlas, istiqomah dan juga bertanggung jawab. Pelaksanaan ibadah salat berfungsi untuk mencegah pelakunya dari perbuatan maksiat, dari perbuatan pelanggaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya salat yang dapat mencegah dari perbuatan maksiat, perbuatan keji dan mungkar itu adalah salat yang dikerjakan dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam
yang dijelaskan oleh para ulama yang termaktub di dalam kitab-kitab fikih. Kaitannya dengan sholat berfungsi untuk membentuk kepribadian yang lebih baik, maka saya berusaha melaksanakan sholat dengan cara yang baik dan benar. Saya berusaha khusyuk di dalam melaksanakannya, walaupun memang khusyuk itu adalah pekerjaan yang sangat sulit bagi kita. Akan tetapi saya tetap berusaha untuk dapat melaksanakan sholat dengan cara yang khusyuk, dengan cara menghadirkan dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika saya melaksanakan sholat, ataupun dengan memahami makna bacaan ataupun memperhatikan setiap gerakan sholat yang saya laksanakan ketika melaksanakan sholat. Saya menyadari bahwa itu memang sangat sulit, walaupun sering muncul ingatan-ingatan tentang keperluan atau hal-hal duniawi, akan tetapi saya berupaya mengembalikan hati saya untuk mengingat kepada Allah dan memahami makna-makna dari bacaan dan gerakan sholat ketika saya melaksanakan sholat itu sendiri. Dengan sebab itu, alhamdulillah, di luar sholat saya merasa bahwa diri saya nyaman. Saya merasa bahwa adanya kemampuan saya untuk menahan diri dari melakukan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun saya akui bahwa kemampuan saya untuk meninggalkan larangan-larangan Allah itu tidaklah sempurna, tidaklah 100%. Begitu juga dalam melaksanakan semua perintah Allah. Saya sadari bahwa banyak perintah-perintah, terutama sekali perintah yang berstatus hukum sunnat, tidak mampu saya laksanakan sepenuhnya. Namun itu semua saya sadari bahwa saya adalah manusia biasa, manusia lemah yang memiliki banyak keteledoran, banyak kesalahan. Dari situ saya tetap berupaya dan berusaha untuk memperbaiki tata cara sholat yang saya kerjakan, agar manfaat sholat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar, dapat saya lakukan. Pengaruh sholat dapat saya rasakan di luar sholat, agar tercipta kerukunan, kedamaian, ketentraman pada diri saya, keluarga, ataupun masyarakat. Saya berusaha untuk tidak memberikan gangguan, dan saya berusaha untuk memberikan manfaat kepada sesama berdasarkan kemampuan saya. Ini saya rasa sebagai hikmah atau manfaat dari sholat yang saya kerjakan selama ini. Walaupun masih banyak kurangnya, namun saya terus-menerus belajar untuk memperbaiki tata cara pelaksanaan sholat yang saya kerjakan setiap hari dan setiap malam sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengalaman saya dengan ibadah sholat yang saya kerjakan. Saya mohon doa mudah-mudahan saya selalu dapat memperbaiki tata cara ibadah sholat yang saya kerjakan. Terima kasih. Kurang dan lebihnya wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.